نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Sehingga di siang hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam hendaknya senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kita berada di hari Jumat, hari yang sangat dianjurkan agar memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah untuk mendapatkan dan meraih ampunan dari Allah, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang jelas dan tegas memerintahkan hamba-hambanya di dalam firman-Nya tersebut agar bersegera meraih kebaikan, terutama kebaikan untuk akhirat, agar bersegera untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menunda-nundanya. Setiap kesempatan yang Allah berikan berharga bagi seorang hamba. Setiap waktu yang Allah karuniakan berharga baginya untuk meraih ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW memberikan perintah mengingatkan umatnya agar selalu memanfaatkan setiap keadaan yang Allah berikan. Kata Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lainnya. Lalu Rasulullah sebutkan satu persatu. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu ketika engkau masih sehat, kuat, fisikmu kuat. Manfaatkan. Qabla haramik,
sebelum datang waktu tuamu, engkau tidak sanggup lagi berbuat sebagaimana engkau sanggup melakukannya ketika engkau masih muda. Wasihataka qabla saqamik, manfaatkan keadaan sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika engkau sehat, engkau sanggup menunaikan berbagai amal kebaikan. Ketika engkau sehat, engkau mampu beraktivitas dengan berbagai aktivitas yang banyak yang membutuhkan fisik dan tenaga. Lalu ketika datang waktu sakitmu, jangan harap engkau sanggup melakukan apa yang dahulu engkau sanggup lakukan ketika engkau sehat. Makanya Rasulullah mengatakan, sehataka qabla saqamik, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang keadaan sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, manfaatkan keadaan engkau Allah berikan kekayaan, engkau Allah berikan kecukupan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan dunia dan akhiratmu sebelum datang keadaan di mana engkau merasakan perih dan pahitnya kefakiran. Lalu Rasulullah pun menyebutkan, wa faraghaka qabla syughlik, manfaatkan nikmat waktu luang, waktu senggang yang Allah berikan kepadamu untuk maslahat dan kebaikan dunia dan akhiratmu. Jangan biarkan waktu senggang berlalu begitu saja. Jangan biarkan waktu luangmu engkau habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ketika Allah uji dengan berbagai kesibukan, maka akan banyak penyesalan. Kenapa dahulu saya tidak mengerjakan ini? Kenapa dahulu saya tidak melakukan ini dan itu? Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, faraghaka qabla syughlik, manfaatkan waktu senggang, waktu luangmu sebelum datang waktu yang engkau diuji dengan berbagai kesibukan. Dan yang kelima kata Rasulullah, wa hayataka qabla mautik, manfaatkan, pergunakan hidup yang Allah berikan kepadamu untuk bekal kematian. Karena jika telah datang kematian, tidak ada waktu beramal, yang ada hisab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali dalam athar yang sahih, al-yawmu abalun wala hisab. Hari ini di dunia, kata Ali radhiyallahu anhu, waktu beramal, tidak ada hisabnya. Wa ghadan hisabun wala amal. Sedangkan esok, hari kiamat, adalah waktu dihisab semua amal perbuatan manusia di dunia. Dan tidak Allah berikan kesempatan lagi untuk beramal. Bahkan orang-orang yang menyesal meminta dikembalikan ke dunia, Allah pun tidak akan kembalikan mereka ke dunia. Ini nasihat dari Nabi kita, agar umat ini betul-betul memanfaatkan ke setiap keadaan, setiap waktu, setiap kesempatan yang Allah berikan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Maka hari ini jamaah semuanya, kita berada di tanggal 8 Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang istimewa. Namun banyak dari kaum muslimin yang menganggapnya biasa-biasa saja. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Sya'ban? Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru sauman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Atau kama qala, kata beliau, Rasulullah memperbanyak puasa. Yasumu hatta naqula la yuftir. Beliau sering berpuasa sampai kami mengira beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kadang kami dapati beliau berbuka. Maksudnya tidak berpuasa dalam beberapa hari, sampai kami mengira beliau tidak pernah berpuasa. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan."
Maka saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh, kecuali hanya di bulan Ramadan. Fama ra'aituhu aktsara siyaman minhu min Sya'ban. Dan saya tidak pernah mendapati Rasulullah lebih banyak berpuasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Maka di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan, Rasulullah berpuasa. Tapi yang beliau lakukan di bulan Sya'ban jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa saya banyak melihatmu berpuasa di bulan Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya?" Lalu kata Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab salah satu bulan haram. Bulan Ramadan bulan yang memiliki kekhususan dan kemuliaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang menganggap bulan Sya'ban bulan yang biasa saja. Kemudian kata Rasulullah, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Dan bulan Sya'ban itu bulan yang padanya diangkat amal-amal seorang hamba ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi Rasulullah jelaskan sebabnya, alasannya. Kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Yang pertama, karena banyak orang-orang menganggapnya dan melalaikannya. Dan beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bagaimana memanfaatkan kesempatan yang datang di bulan Sya'ban. Maka beliau memperbanyak puasa. Lalu beliau sebutkan alasan yang kedua, bulan Sya'ban bulan yang padanya Allah angkat amal perbuatan seorang hamba. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya ingin, saya cinta ketika amal saya diangkat ke hadapan Allah Rabbul Alamin, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, ini alasan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau betul-betul memanfaatkan bulan Sya'ban. Kemudian hikmahnya juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwasanya bulan Sya'ban itu bagaikan muqaddimah bagi bulan Ramadan. Maka dahulu para salafus saleh ketika masuk bulan Sya'ban, mereka mulai membiasakan dengan berbagai ibadah. Salah satunya seperti yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membiasakan dan memperbanyak puasa sunnah. Kemudian juga para salaf mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau di hari-hari biasanya mungkin 1 lembar, 2 lembar, ketika datang Sya'ban, mulai mereka tingkatkan kuantitas dan jumlah lembaran yang mereka baca dari mushaf Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara salaf sebagaimana dinukilkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, di antara mereka ada yang ketika datang bulan Sya'ban mereka tutup tokonya dan fokus membaca Al-Quran 2 bulan, Sya'ban dan Ramadan. Keuntungan usaha yang didapatkannya 10 bulan sebelumnya dipergunakan untuk bekal beribadah kepada Allah selama bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Subhanallah. Begitu dahulu para salafus saleh. Betul-betul mereka memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Mereka tidak ingin berlalu begitu saja tanpa ada perubahan dan perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada umumnya dan kebanyakan dari mereka
selalu berangan-angan, banyak angan-angan dan panjang harapannya. Padahal ajal selalu mengintai mereka kapanpun. Maka sudah sepatutnya seorang mukmin ketika datang kepadanya waktu-waktu terbaik dalam setahun, hendaklah memanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Sya'ban yang mungkin 3 pekan ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan. 3 minggu bukanlah waktu yang panjang. Jika 10 bulan yang lalu kita bisa mengatakan rasanya baru kemarin kita meninggalkan Ramadan, maka jangan kira 3 pekan ke depan adalah waktu yang panjang. Siapa di antara kita yang bisa menjamin akan bertemu dengan Ramadan? Tidak seorang pun. Maka manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita hari ini. Rasulullah SAW suatu ketika mengambil 2 butir batu. Dalam hadis yang dikisahkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu. Lalu beliau melemparkan salah satu tersebut dengan jarak yang agak jauh. Dan satu batu beliau lemparkan dekat dari beliau. Lalu beliau bertanya, "Atadruna ma mathalu hadhihi wa hadha? Ma mathalu hadha wa hadha?" Apakah kalian tahu apa perumpamaan batu yang ini dan itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kata Rasulullah SAW, dzaka al-amal. Batu yang jauh tersebut adalah angan-angan manusia. Manusia selalu berangan-angan, panjang angan-angannya. Wa dzaka al-ajal. Dan yang dekat itu perumpamaan ajal. Jadi manusia walaupun mereka panjang angan-angannya, tapi ingat, ajal mereka selalu dekat dan bisa datang kapanpun sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW membuat garis di tanah membentuk segi 4. Lalu Rasulullah menggaris di tengah kotak sampai ada bagian yang keluar. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis kecil di kiri kanan garis panjang lurus yang ada di tengah kotak. Lalu Rasulullah sebutkan bahwasanya garis yang di tengah itu adalah manusia, perumpamaan manusia. Dan bagian garis yang keluar adalah angan-angannya yang panjang. Sedangkan kotak Rasulullah ibaratkan adalah ajal, yang tak seorang pun bisa menghindar dari ajalnya. Kemudian garis-garis kecil yang ada di kiri kanan itu adalah berbagai rintangan dan gangguan. Setiap seseorang berhasil melalui rintangan pertama, akan datang rintangan berikutnya. Begitulah kehidupan manusia, tidak akan pernah lepas dari berbagai gangguan dan rintangan. Maka ketika Allah berikan kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah berikan kesempatan, pergunakan sebaik-baiknya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita berada di bulan Sya'ban. Jangan menunggu Ramadan. Mungkin sebagian orang mengatakan, nanti saya Ramadan, saya akan khatamkan Al-Quran. Nanti Ramadan, saya akan lebih tekun beribadah. Ajal selalu menunggu, selalu mengintai. Maka bulan Sya'ban, sebagaimana disebut oleh para ulama, adalah salah satu bagian dari rangkaian mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Dimulai dari Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kita yang hari ini Allah anugerahkan kesehatan, kesempatan, kekuatan. Semoga Allah beri juga hidayah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang agar bertemu dengan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa wafiqna li siyamihi wa qiyamihi wa wafiqna li jami' ta'at ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وارزقهم بطانة الصالحين وأبعد عنهم أهل السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.